Selamat sore, teman-teman. Selamat datang di podcast kami, yaitu di podcast GWM, Gibah with Mahasiswa. Di podcast kali ini, kita akan membahas salah satu tema yang sudah diberikan oleh dosen kita, yaitu dosen Ibu Faiza Julina, SPSI, MA, selaku dosen Bahasa Indonesia. Perkenalkan dulu, nama aku Rahman Nuraini sebagai host, dan di sini aku nggak sendirian. Di sini aku ada asisten host yang bernama Wahda Anissa. Halo, saya Wahda Anissa. Dan juga ada 3 narasumber kita dan 1 editor. Narasumber yang pertama yaitu ada Lisdiana Febrianti. Halo, saya Lisdiana. Dan selanjutnya ada 1 editor kita yaitu Dominika Novita. Halo, saya Dominika. Dan selanjutnya di sini ada narasumber kita yang kedua yaitu Muhammad Zaki Dwitama. Halo, aku Zaki. Dan yang terakhir ada narasumber kita yang ketiga yaitu Elang Mulia Lesmana. Halo guys, Elang. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, Kak Nisa. Kita di sini bakalan ngejelasin tema apa sih, Kak? Oke, teman-teman. Di sini kita dapat tema yaitu bahasa gaul versus bahasa baku di era sekarang, lebih dominan yang mana? Oke, itu kan temanya ya. Kita semua pasti sering banget nih ngobrol atau chattingan atau lagi bertemu kayak gini nih. Pasti tuh banyak banget tuh bahasa-bahasa yang baru di era sekarang seperti lo, gue, gabut, mager, dan lain-lain. Banyak banget bahasa-bahasa gaul dan bahasa-bahasa singkatan atau slang-slang terbaru nih. Jadi teman-teman, kita mau nanya ke para narasumber kita itu lebih sering menggunakan bahasa gaul atau bahasa baku nih untuk di lingkungan pertemanan atau lingkungan sehari-hari. Mari kita dalam materi ini ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan pada kali ini, kita bakalan nanya nih ke 3 narasumber kita. Pasti salah satunya akan menjawab nih. Menurut kalian tuh sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bahasa gaul? Menurut saya sih bahasa gaul tuh sekarang bisa dipakai sekarang sama anak-anak muda buat sehari-hariannya biar cepat. Iya sih benar. Jadi anak-anak muda itu menggunakan bahasa gaul itu biar cepat gitu. Biar cepat. Simple. Iya betul. Iya, Simple ya. lebih seru juga sih menurut saya. Benar Oke, sih. selanjutnya. Contohnya tuh apa aja sih, Kak? Kayak dari kata perkatanya gitu atau Gue mager nih. kayak Oke. gitu ya. Mager itu dari kata malas gerak ya. Banyak banget emang dari gen alpha, gen baru ya, apalagi tuh yang niru lah bahasa-bahasa gaul kita. Aja. Oke, kalau tadi kan bahasa gaul nih, Kak. Terus sekarang itu tadi ada bahasa baku. Menurut kakak-kakak tuh bahasa baku tuh yang kayak gimana sih di Bahasa era baku sekarang? sih sebenarnya penting ya, apalagi di situasi formal tuh kayak sekolah, di kampus, kerjaan, terus apalagi buat tugas itu kan bahasa baku kan penting banget gitu. Tapi menurut saya di tempat kerja itu boleh menggunakan bahasa gaul sesama teman nih, sesama karyawan. Tapi kalau misalkan sama atasan atau jabatannya yang lebih tinggi atau lebih tua, kita juga boleh menggunakan bahasa baku. Jadi kita tuh menggunakan bahasa baku dan bahasa gaul itu tuh tergantung situasi dan kondisi di mana kita gitu. Tergantung orangnya juga gak sih? Iya, betul, Kayak kan diri ya. Iya. Iya. Biasanya kan ada tuh orang yang kayak kita nih udah ceplos-ceplos, ternyata dia baperan kayak Iya, gitu ya. ternyata dia lebih mengutamakan bahasa baku. Oke, gitu ya. Terus kalau misalnya di generasi muda nih kayak kita gini nih sebagai mahasiswa, itu menurut kalian nih mana sih yang lebih dominan antara bahasa baku dan bahasa gaul itu? Karena apalagi kita nih mahasiswa, ada yang udah magang ya kan, ada yang masih kayak kita lah masih baru-baru nih gitu. Karena kan bahasa gaul itu kan lebih dominan untuk kita keseharian. Betul. Betul. Juga yang pakai kan jadi kayak lebih cepat, ringkas gitu ya kan. Ya. Dan misalnya bahasa baku lebih dominan kan dipakai untuk kayak interview kerja, untuk kita meeting ke klien, untuk kita follow up ke atasan. Jadi untuk keseharian itu lebih banyak dominan kata-kata gaul itu. Dan Oke. juga lebih cepat dan mudah dimengerti juga nggak sih? Iya.
kalau misalnya kita lihat nih sekarang ada media sosial ya kayak TikTok, Instagram, dan YouTube gitu dan lain-lain. Di platform lain itu juga banyak banget nih muncul istilah baru, istilah-istilah mungkin yang menyeleneh juga ada, yang positifnya juga ada gitu. Menurut kalian seberapa besar pengaruh media sosial terhadap bahasa anak muda? Ngaruh banget. Ngaruhnya kenapa nih? Ya, Ngaruhnya gimana tuh? berpengaruh tuh kayak misalkan ada kata-kata baru nih yang tiba-tiba naik. Boleh dikasih contoh Kak Jeki, bahasa barunya itu apa? Pelanggar. Plenger, Ya, pelengan. Bab Bab, iya ya. tuh banyak banget ya, apalagi sekarang gen-gen alpha tuh yang kayak bab gitu. Mau pelengar itu apa sih Kak Jeki? Plenger tuh kayak orang ya anak sini. Oke, kalau pelengar itu tuh setahu saya ya, itu tuh dari salah satu platform TikTok yang bisa didefinisikan sebagai orangnya itu gampang bercanda, gampang ketawa, terus asik. Nah, itu tuh kata-kata baru atau slang baru. Betul. Plenger or plenger nggak tahu nih. yang Iya, benar yang itu mana. beda-beda gak sih Iya, di setiap makanya daerah sesuai tuh. keyakinan nih. Iya, walaupun banyak tuh di luar KBBI tuh banyak banget bahasa-bahasa baru di era sekarang tuh. Tapi kalau kita pakai KBBI bahasa baru kayaknya lucu ya. Kayaknya sih lucu juga ya. Kalau untuk sehari-hari. Iya, ya. bener. Kamu sedang sudah tiba? apa? ini kita genje. Iya, kita tuh Boleh apa dicoba tuh, sih. Iya. apa kan maunya simpel. Mungkin ini Beliau bakalan sudah makan menjadi belum, beliau? Iya. Iya, betul. Apakah kamu sudah sampai di kampus? Iya. Mungkin agak terlihat aneh ya bagi kita, apalagi yang belum terbiasa gitu. Tapi untuk menormalisasikan di era sekarang itu boleh banget. Boleh banget Boleh sih. banget. Kita coba kita Betul. ulik kembali, kita menggunakan lagi Iya. bahasa-bahasa Indonesia yang baku dan benar. Kita ajak tuh masyarakat untuk berbicara baku lebih baik kayaknya tuh. Tapi kalau orang-orang dari daerah gitu, dia datang ke Jakarta itu dia aku sama Iya, kamu. betul. Iya. Banyak Karena sih. Gue langsung lu gitu. Iya. Karena aku dan kamu itu bisa disebut bahasa gaul yang sopan. Iya. Iya, kalau misalkan yang formal banget tuh saya, Anda, beliau, apalagi. Oh jenengan. Jangan itu mungkin bahasa daerah ya. Itu bahasa daerah ya. Kan di bahasa daerah pun juga ada loh yang Iya, kayak iya. Abdi. Abdi itu saya, bahasa baiknya kan. Sa. Aku gitu. Ada juga kayak bahasa guenya, bahasa Sunda apa ya? Aing. Aing. Iya, itu Kasar. kasar kalau di Itu sana. kasar, nggak boleh. Tapi kalau abdi itu lebih ke Lebih halus gitu. Sama aja sih sebenarnya, cuma beda bahasa daerahnya aja. Nah, tapi itu terkadang tuh ada orang yang tahu bahasa gaulnya, tapi nggak tahu nih bahasa bakunya tuh apa. Betul, banyak banget tuh. Banyak banget, makanya ayo kita gunakan lagi bahasa Bukan baku. Jangankan artinya, makna sama aja ya. Apa nih? Tujuannya itu tuh asal ceplos aja gitu, nggak tahu kemana arahnya, asal ceplos aja gitu. Asbun. Asbun, Nah itu tuh. asbun, asal bunyi. Asal bunyi. Tapi apakah penggunaan bahasa gaul di media sosial bisa mempengaruhi kemampuan kita dalam menggunakan bahasa baku? Justru kan media sosial itu pelopornya gak sih? Pelopor untuk bahasa-bahasa baku atau slang-slang terbaru tuh justru tercipta Dari dari media media sosial. Karena nanti misalkan nih ada sebuah unggahan ini kata baru, terus kita nggak tahu nih, aduh ini artinya apa? Pasti kan dicari lama-lama dia ke follow up gitu loh. Oke. Tuh. Jadi awalnya itu pasti dari media sosial. Karena media sosial itu tuh pelopor terbesar. Bisa sampai ke penjuru negeri. Kalau begitu menurut kalian nih, bahasa gaul itu lebih memberikan efek positifnya atau lebih ke negatif sih gitu? Ada positif, ada negatif, ada positif. Pasti semua perilaku tuh ada positif dan negatifnya. Contohnya Kak Jeki. Positifnya tuh kayak ya Kata-kata gue dan lu itu kan misalnya orang-orang Betawi itu kan normal Iya. gitu, kayak Hmm. sama orang tua gitu atau sama saudara gitu. Hmm. Yang kalau di kebanyakan daerah kan kayak di Jawa gitu misalnya pakai lu gue iya tuh kasar. Heeh. Jatuhnya kasar. Dan kalau misalnya lagi, kan gak lucu ya kalau lagi interview, lagi dalam lingkungan kerja tiba-tiba ngomongnya gue, gitu kan agak Tidak sopan. janggal ya, Iya, dalam janggal. keadaan formal gitu ya kan tiba-tiba gue pak mau. Itu kan enggak Anda siapa? banget. Itu Gak boleh ya. nono ya. Oke. Itu juga banyak implementasi dari bahasa-bahasa daerah gitu yang dari Sunda, kayak
punten gitu kan, itu kan banyak banget dipakai di dunia kerja gitu yang Betul. dalam itu bahasa gaul gitu. Jadi bahasa gaul itu nggak cuma tentang kayak lo gue terus asbun segala macam, kata-kata daerah juga bisa jadi kata-kata gaul yang di daerah itu biasa aja, tapi di sini yang di Jakarta itu dia bahasa gaul gitu. Betul. Menjadi sebuah tren. Jadi masalahnya bukan pada bahasa gaulnya ya guys, tapi penempatannya aja gitu, harus gimana cocoknya dikeluarin. Implementasian untuk kita bisa itu. Betul. Juga. Oke, sekarang aku mau minta pendapat nih, pendapat singkat aja ya dari narasumber kita ini masing-masing. Kalau harus memilih, kalian lebih sering menggunakan bahasa gaul atau bahasa baku nih? Kalau disuruh pilih, Jangan pilih bisa deh kayak dua-duanya, di hidup kenapa kakaknya. Ya. Di hidup kakak tuh lebih dominan bahasa gaul tuh atau bahasa baku? Dan Gitu. kenapa bahasa tersebut? Menjadi dominan di diri kakak. sebenarnya itu berbeda-beda cara kita ngomong ke teman sama ke orang tua. Oke. Kalau untuk ke teman pasti bahasa gaul, tapi kalau sama orang tua pasti bahasa baku. Selanjutnya narasumber kita nih. Kalau menurut saya sih ya saya di tengah-tengah. Tengah-tengah tuh Tergantung gimana tuh, Kak? Situasi. Oke. Di situasi ada formal sama nggak formal. Berarti menempatkan posisi Iya, aja. kalau di posisi kita lagi nongkrong gitu main sama teman tuh kan pasti kita Bahasa gaul dong. bahasa gaul. Lebih seru nih, lebih akrab, lebih lucu, lebih funny. Jika kita di situasi kayak lingkungan kerjaan, Terang banget ya di sini. lingkungan kerjaan itu kan pasti harus menggunakan bahasa baku. Oke. Kakaknya? Ya, kayaknya seru untuk kita menggunakan bahasa baku dalam dunia sehari-hari, mau kita lagi nongkrong atau teman atau sama siapapun, kayaknya seru. Betul sih. Ya kan? Kayak harus dicoba tuh Ya di kan? lingkungan Itu sih kayak hal baru. circle. Iya. Tapi Sebenarnya bukan hal baru, ini tuh emang udah seharusnya iya, sebenarnya. udah seharusnya, tapi karena kita Tenggelam. terlalu itu tuh udah tenggelam, udah terkikis oleh zaman. Betul. Jadi bahasa gaul terkadang tuh yang bahasa gaul itu tuh bahasa baku itu malah dianggap kayak gak keren nih orang. Biasanya pakai bahasa sekarang tuh baku. dibilang kampung tuh, iya, biasanya lo gitu. kaku banget Iya. jadi orang gitu. Nanti Biasa dibilang kayak nggak gitu. asik apa gimana, padahal bahasa baku itu baik banget. Betul. Makanya kita harus pakai bahasa baku mulai sekarang. Kayaknya seru. Kayaknya ya. Kamu mau jadi pelopor? Mungkin bakalan diduluin oleh Kak Elang kali ya. Next. Berarti Soalnya kayak nih udah berumur banget. mungkin kelihatan lah ya. Apakah kamu sudah sampai tempat tersebut? Itu bakalan lucu banget sih. Bolehkah kirim lokasinya? Saya kesana sekarang. Daripada tiba-tiba langsung minta Sherlock. Sherlock kan lebih enak dibaca dan dengar dengan boleh minta lokasinya nggak? Iya, Daripada betul. yang Sherlock. Nah, kayak kurang sopan gitu didengarnya. Apaan nih? Tapi kalau singkat-singkat ya, Iya. lo DMN Nah, itu agak nyebelin sebenarnya sih. Singkat-singkat Kan kalau begitu. misalkan kayak, kamu di mana gitu, itu kan Mm-mm. lebih enak, lebih halus dibacanya juga. tapi nggak bisa kalau ke ntar misalkan apaan sih lo? Iya, makanya itu tergantung orangnya juga. Jadi sebenarnya nggak masalah ya kita ngomong lo, gue atau apa-apa gitu, aku, kamu atau kata-kata singkatan, sebenarnya nggak apa-apa banget. Yang penting tuh tahu tempatnya aja gitu ya guys. Oke Kak, terus kenapa sih bahasa gaul itu begitu populer ya di kalangan anak zaman sekarang gitu? Karena emang zamannya sekarang. Berarti anak zaman sekarang tuh taunya kebanyakan dari media sosial ya, bukan dari turun temurun mungkin ya. Kayak kalau turun temurun kan banyak tuh yang agak silo ya. Agak mungkin dari orang tuanya, biasakan orang tuanya yang masih Gen Z mungkin tuh yang menurunkan bahasa-bahasa baru. Ya mati lagi. Tapi kita beruntung tinggal di Indonesia. Kenapa Kenapa tuh? Kosakata bahasa Indonesia itu nggak sebanyak kata bahasa Cina. Kosakata gak sih? Iya. Coba aja bayangin kalau kalian hidup di Rusia. Wah itu kayak Kalau banyak di banget Cina. deh, iya. Di Habis- Jerman? Di Karena- Inggris, di Paris, di Jerman. Karena sepengetahuan saya di Jerman itu tuh kayak bangku, kursi, tangga, dia itu punya jenis kelamin. Kalau misalkan cowok itu, Muka saya putih banget ya. kalau cewek itu apa ya? Karena di Jerman itu cara penyebutan itu beda juga.
Tuh. Jadi kalau untuk dislangin atau diselengkatin itu agak kacau ya. Jadi di Indonesia itu asik. Apalagi abjadnya itu Thailand, ya kan? Ada tuh di TikTok si Jiraiya kan ngomong lagi Myanmar apalagi. bahasa Cina pun juga sama. Oke. Tapi paling kalau di Indonesia ada ini daerah-daerahnya aja. Iya, Banyak daerah. bahasa daerahnya aja sih. Berbeda-beda. Kalau abjad kan ya sama aja Sama semuanya aja, sih, A sampai Z. Mungkin ada yang Tapi bahasa kan Jawa beda. tuh Jawa A sampai Z-nya Thailand itu kan beda, dia ada ininya lagi. gabungan. Iya, ada kata sambungnya lagi. Iya. Di Indonesia pun ada yang abjadnya tuh apa sih yang Jawa yang Aksara Jawa. itu kan beda juga tuh dari Itu lebih ke budaya sih. Ya. Nah, kadang suka ketukar gitu gak sih bahasa Apa tuh? daerah tuh sama yang di kota, ketukar gitu. Orang kota Kayak gitu. misal maunya pakai bahasa daerah. Terus yang daerah maunya pakai bahasa kota gitu. Iya. terbalik. Biasanya ada juga tuh Iya. lihat di sosial media yang kayak orang Padang nih terus mau ngomong gue tapi tuh dia kayak susah gitu. Nggak fasih. Mm-mm. Jadi terdengar aneh gitu. Yang biasanya ngomongnya aku, kamu, kilo ya. Nah, Kak Nisa, dari diskusi kita hari ini nih bisa kita simpulkan bahwa bahasa gaul dan bahasa baku sebenarnya memiliki fungsinya masing-masing ya. Dan sesuai sama penempatannya juga. Bahasa gaul itu lebih sering digunakan dalam percakapan, dalam pertemanan, dalam sehari-hari, sedangkan bahasa baku itu di lingkungan kerja mungkin atau di saat kita bertemu dengan orang baru atau orang yang lebih dewasa ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk ya Kanisa ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menggunakan bahasa tersebut aja ya. Jadi intinya itu kita boleh mengikuti perkembangan bahasa gaul, tapi jangan sampai melupakan penggunaan bahasa baku yang udah diajarkan dulu lah oleh orang tua kita mungkin, oleh sepupu-sepupu kita, kayak gitu ya Kanisa ya. Iya. Oke teman-teman, nggak terasa nih kita udah di ujung acara kita pada hari ini, di akhir podcast kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih kakak-kakak narasumber yang sudah hadir. Terima kasih asisten host yang sudah menemani acara podcast kita hari ini. Semoga pembahasan tentang bahasa gaul versus bahasa baku di era ini bisa menambah wawasan dan membuat kita lebih bijak lah menggunakan bahasa tersebut. Oke, saya Raba Nuraini sebagai host, Saya Wahdani sebagai asisten host. mengundurkan diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.